الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله الكريم وعظيم سلطانه حمدا يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى حمدا كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك عليه وعلى الأنبياء أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله سبحانه جل في علاه أن يجعلنا تحت قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وتحت قوله سبحانه جل في علاه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون يقول عز من قائل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد معاشر المسلمين عباد الله puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Sayyidul Ayyam, hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul bersama-sama sujud kepadanya di rumah Allah yang mulia. Kita semua berharap kepada Allah sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, Allah mengumpulkan kita nanti hari kiamat di tempat yang paling mulia di surga Firdaus. Salawat teriring salam semoga tercurah buat baginda Rasulullah, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa berjuang dan istiqamah melawan hawa nafsunya untuk bisa melaksanakan dan mengamalkan terus sunnah Nabi SAW. Tidak ada wasiat yang paling berharga dari seorang muslim untuk saudaranya sama muslim melainkan wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun, karena sungguhnya kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cita-cita kita semua saat dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diakui oleh Allah sebagai hamba yang beriman, dipanggil dengan jiwa yang tenang. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kita sebagai umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak umat manusia Allah Subhanahu wa taala memilih orang beriman. Maka sebagai seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada sedikit jerih payah kita untuk mencari hidayah ini, semata-mata murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita, mari kita bergembira. Bergembira karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang paling mulia di dunia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan umat yang paling cerdas, hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling pintar, dan orang yang paling cerdas adalah orang beriman. Dan orang yang paling bodoh, kata para ulama, adalah orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyebutkan afala taqilun. Mereka yang menyembah selain Allah itu, apakah mereka tidak menggunakan sedikit akal mereka? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Afala tatafakkarun? Tidakkah mereka berfikir? Kita orang beriman ibadallah adalah hamba dan umat yang cerdas.
Kenapa? Karena seluruh kehidupan kita sudah didikte oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba tidak cerdas dan tidak pintar? Seorang hamba yang langsung dibimbing, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka agama kita ini kenapa disebut millah? Karena millah itu artinya amla yumli, mendikte. Allah mendikte kepada kita. Allah dikte kita langkah yang digunakan oleh iblis beserta tentaranya, itu kita didikte oleh Allah. Iblis itu punya langkah seperti ini, dia punya tahapan untuk menjerumuskan kamu. Orang kafir pun seperti itu. Saat ada subhat-subhat dari orang kafir atau bisikan iblis, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila iblis menggoda kamu, kamu lakukan hal ini. Apabila kamu kena bisikan, baca ayat ini. Begitu semua. Allah Subhanahu wa taala mendikte kita. Maka orang beriman yang tidak pernah dan jarang baca Quran, maka dia akan mendapatkan kesesatan yang banyak. Ma'asyiral muslimin ibadallah, sangat mengkhawatirkan dan menakutkan seseorang hidup di dunia apabila dia tidak punya petunjuk. Sementara kita semua hidup di dunia dikasih kesempatan oleh Allah sekali saja, dan kita semua berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu satu arah. Tidak ada orang yang bolak-balik. Dia meninggal kemudian hidup kembali ke dunia, kemudian meninggal. Tidak ada. Semua kita dikasih jatah oleh Allah sekali hidup, dan setiap masa dan waktu itu ada ujian tersendiri yang tidak didapatkan oleh umat dan generasi sebelumnya. Maka ibadallah, orang yang tidak pernah menengok Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran, kita bisa membayangkan bagaimana hidupnya tidak akan tersesat. Dia akan menempuh satu perjalanan dia tidak pernah menempuhnya sebelumnya. Sehingga apabila kita sering mendengar ada orang yang mengatakan orang si fulan punya pengalaman hidup, agama sebenarnya tidak pernah memberikan kita tuntunan untuk mengatakan si fulan punya pengalaman hidup. Tidak ada orang yang punya pengalaman hidup di dunia ini. Kenapa? Karena semuanya berjalan satu arah, dan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sekali untuk hidup. Tidak ada orang yang meninggal kemudian balik lagi dan hidup sehingga dia punya pengalaman hidup. Semua kita akan berjalan menuju satu arah yang sama. Kemudian panduan kita adalah Al-Quran. Ibadallah, orang kafir mereka tidak punya panduan hidup. Allah Subhanahu wa taala banyak mengabadikan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu sama sekali tidak yakin adanya kehidupan setelah kematian. Dan orang kafir itu yakin seyakin-yakinnya bahwa kematian itu akhir kehidupan dia. Sehingga tidak sedikit kita dapatkan orang kafir apabila mendapatkan musibah yang rumit, masalah yang tidak ditemukan solusinya, mereka ambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Lihat presentasi, siapa yang paling banyak jumlahnya bunuh diri, orang beriman atau orang kafir? Itu orang kafir. Jarang orang beriman, kalaupun ada tapi jarang. Kebanyakan orang kafir. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan kalau sudah mati selesai semua masalah. Tapi orang beriman diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran bahwa kematian itu adalah proses dan fase perjalanan kita. Kematian itu bukan akhir kehidupan yang akan dialami oleh umat manusia, tapi kematian itu adalah proses yang singkat yang akan kita lewati semua. Kemudian setelah itu tidak ada lagi kematian, kecuali orang beriman yang nanti singgah di dalam neraka karena dosanya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi wal-iyadhu billah, a'adanallahu minan nar. Mereka dimatikan untuk kedua kalinya sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga. Orang beriman diajarkan, didikte oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaina turja'un. Bagaimana kalian kufur kepada Allah sementara kalian dulu adalah makhluk yang tidak ada. Kemudian kata Allah, kami hidupkan kalian, kemudian nanti akan kami matikan kalian, kemudian setelah kalian kami matikan akan kami hidupkan kembali. Ingat, kehidupan. Baru setelah itu kata Allah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada saya. Orang beriman yakin bahwa kematian bukan akhir kehidupannya. Sehingga serumit apapun masalah, musibah dan ujian yang kita hadapi, jangan sampai kita ambil jalan pintas untuk bunuh diri. Karena sesungguhnya
kehidupan setelah kematian itu jauh lebih berat dan jauh lebih besar. Kata ulama rahimahumullah ta'ala, andaikan kehidupan di dunia ini atau kehidupan manusia itu diakhiri oleh kematian, itu perkara yang ringan. Namun setelah kematian ada kehidupan. Orang kafir itu tambah yakin ada kehidupan. Setelah mereka dihadapkan oleh Allah ke neraka, mereka semua berkata, laitaha kanatil qadhiyah. Duhai, kenapa bukan kematian yang mengakhiri kehidupan kita? Saat itu mereka baru yakin. Orang beriman tidak. Mereka sudah yakin di dunia. Dan kehidupan kita ibadallah, kematian yang akan kita lewati itu hanya beberapa saat. Merujuk kepada hadis Nabi SAW, kapan seorang itu berpisah antara jasad dengan ruhnya? Ketika dicabut nyawanya oleh Allah, ruh itu dibawa naik ke langit. Jasadnya di dunia dimandikan, dikafani, disolatkan, diantar ke pekuburan. Setelah diantar ke pekuburan, apa yang terjadi? Dikembalikan ruhnya. Setelah itu tidak ada lagi kematian, entah azab yang menunggu atau kenikmatan sampai hari kiamat tiba. Dengarkan hadis Nabi SAW. Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha pernah mendengar hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW. Kata Asma, kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba sudah dimasukkan ke dalam kubur, kemudian datanglah malaikat menanyakan kepada dia. Kemudian ditanyakan, di antara pertanyaannya, madza taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Siapa yang akan ditanyakan kepada kita semua tentang Rasulullah? Maka beruntunglah orang yang hidupnya hanya mempelajari kehidupan Nabi SAW. Kita tidak akan ditanya tentang Imam Ahmad, kita tidak akan ditanya tentang Al-Imam Syafi'i, tentang Imam Malik, dan ulama-ulama yang lain tidak akan ditanya. Kita, kau ketahui tentang laki-laki ini. Akhirnya manusia saat itu, orang munafik sama orang beriman itu terpisah jadi dua. Kata Rasulullah SAW, fa'ammal muqin, adapun orang yang yakin dengan agamanya waktu hidup di dunia, maka Allah mudahkan dia bisa menjawab. Dia mengatakan, hadza Muhammadun, ini namanya Muhammad, tugasnya Rasulullah, utusan Allah, ja'ana bil bayyinat, dia datang membawa penjelasan, fattaba'nah wa amanna bih, kami beriman kepadanya dan kami mengikuti petunjuknya. Apa kata malaikat? Apakah dia suruh mati setelah itu? Tidak. Nam salihan, silahkan kamu tidur sepuas-puasnya. Suruh tidur, tidak ada kematian di dalam kubur. Di dalam riwayat At-Tirmidzi, seorang muslim yang selamat hidupnya, saat disuruh tidur oleh Allah, tidak ada yang membangunkan dia ketika sudah tiba hari kiamat, kecuali bidadari yang menunggu dia. Bidadarinya yang menunggu, dialah yang membangunkan. Adapun orang munafik, kata Nabi, fa'ammal munafik awil murtab, adapun orang munafik atau orang yang ragu dengan agamanya, saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, madza taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Di dunia dia tahu dia Muhammad, utusan Allah, tapi di dalam kubur dia tidak bisa jawab. Sampai nama Rasulullah dia tidak tahu. Subhanallah. Kata dia, la adri, saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dulu waktu di dunia dengar-dengar orang ini namanya ini, aku ikut-ikutan. Akhirnya kata Allah, la talaita wa la darit. Kata ahli hadis, makna kalimat ini berarti kamu waktu di dunia tidak sungguh-sungguh mempelajari agamamu. Akhirnya orang itu dipukul, diadab sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kehidupan di dalam kubur dan kehidupan kita di dunia jauh lebih panjang. Kita tidak tahu berapa tahun kita akan hidup di dalam kubur. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita di dunia, paling full itu 60 tahun sebagaimana sabda Nabi SAW. Ada yang lewat 70 tahun, jarang yang sampai 100 tahun. Baginda Rasulullah SAW, berapa tahun beliau hidup di dunia? Berapa tahun Nabi kita dikasih jatah hidup oleh Allah untuk mengambil bekal? Cuma 63 tahun. 63 tahun. Sekarang hidup di dalam kubur sudah berapa tahun? Sudah 14 abad. Bahkan hampir 15 abad. 1500 tahun hidup di dalam kubur. Azab atau kenikmatan.
Semua pilihan ada di tangan kita. Mumpung kita masih belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita bisa hidup dengan nyaman di dalam kubur, dan jangan sampai kita merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena azab, siksaan, nikmat itu sudah diawali begitu seorang dikubur, kemudian orang yang mengantar semuanya sudah pulang, saat itu sudah mulai berlaku antara azab dan nikmat. Ma'asyiral muslimina ibadallah, Nabi SAW mengabarkan kepada kita di hadis yang masyhur bahwa kuburan itu adalah awwalu manazilil akhirah, awal persinggahan seorang untuk menuju akhirat. Kalau di dalam kubur seorang selamat, pasti setelahnya itu akan mengalir selamat semua. Apabila seorang dalam kubur sudah diazab, maka azab setelahnya itu pasti akan lebih pedih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, ketika seorang sudah dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, apakah ada kematian? Ternyata kematian itu sudah tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, hanya orang beriman yang saat ditimbang amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lebih banyak amalan maksiatnya, perbuatan maksiatnya daripada amalan solehnya, kemudian tidak ada syafaat yang dia dapatkan hari kiamat, yang terpaksa dia harus dihapus dengan penghapus yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah yang meninggal. Jadi orang beriman yang sempat untuk singgah ke dalam neraka, wal iyadzubillah, itu meninggal dua kali. Meninggal waktu di dunia dan meninggal di dalam neraka. Kata Rasulullah di hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fa amma ta'ifatun minal mu'minin alladhi asabathum dhunubuhum fa amatahumullahu imatah hatta idza ihtaraqu akhrajahumullah. Adapun sekelompok orang beriman yang mereka itu sempat masuk ke dalam neraka karena dosa yang mereka lakukan, maka Allah matikan mereka. Mereka gosong, kemudian berapa lama mereka di dalam neraka sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Baru setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang kafir yang sudah masuk ke dalam neraka, apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka mati? Tidak, tidak ada kematian. Al-Quran menegaskan, la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Di ayat yang lain Allah menegaskan, kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit mereka gosong diganti dengan kulit yang baru, agar mereka benar-benar merasakan adab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kematian. Kehidupan kita di dunia ini akan diakhiri oleh kehidupan. Entah kita akan selamanya di dalam surga, kita mohon kepada Allah, atau kita diadab di dalam neraka, wal iyadzubillah. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, kepada para sahabat semua saat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ahli surga sudah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi yang tersisa di dalam neraka. Kemudian ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka semua, jia bil maut, maka didatangkanlah maut, kematian. Kemudian Allah memanggil ahli surga, kata Allah, ya ahlal jannah, hal tarawna hadha, wahai penduduk surga, tahukah kalian apa ini? Qalu na'am ya Rabb, dzaqal maut, ya ya Allah, itu kematian. Kata Allah, khuludun wala maut, kalian akan kekal di dalam surga dan tidak ada lagi kematian. Akhirnya kata Nabi SAW, ahli surga semakin senang dan semakin bergembira, karena mereka sudah yakin tidak akan berakhir kehidupan mereka dalam kenikmatan. Kemudian dipanggil ahli neraka oleh Allah, ya ahlan nar, ata'rifuna hadha, tahukah kalian ini wahai ahli neraka apa ini? Qalu al maut, itu kematian ya Allah. Kata Allah kepada ahli neraka, khuludun wala maut, kalian kekal di dalam neraka, tidak ada lagi kematian. Akhirnya kematian disembelih oleh Allah antara surga dan neraka, sehingga ahli surga semakin bergembira karena mereka yakin kenikmatan mereka tidak akan berakhir, dan ahli neraka semakin sedih karena mereka yakin adab mereka tidak akan berakhir. Apa yang kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari perjalanan hidup kita? Kehidupan kita di dunia ini akan diakhiri oleh kehidupan.
Entah kita hidup di dalam surga atau kita hidup di dalam neraka, waliyadzubillah. Jadi tidak ada istilah kematian itu adalah akhir kehidupan manusia. Semua kita berjalan kepada Allah dengan satu arah, dan kesempatan kita hidup cuma sekali, dan tidak ada orang yang punya pengalaman hidup menuju Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita memohon kepada Allah setelah kita tahu ilmunya, maka kita mohon diringankan untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut sampai Allah memanggil kita. Karena tidak ada yang paling mahal di dunia ini melainkan mahalnya amalan saleh yang dibawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.